Hai dear, balik lagi sama Mama Olantarat. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian tentang apa? Tentang renunganmu atau yang perlu kamu renungkan. Yes, jika kamu nyampe di video Mama ini, artinya ada beberapa tarikan energi yang tertuju untuk dirimu. Pesannya adalah renunganmu atau yang perlu kamu renungkan. Oke, cuman ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya, ambillah sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Apapun yang terjadi, cerna itu dengan baik, dan yang pasti mulai renungkanlah yang seharusnya kamu renungkan. Oke, tapi sebelum Mama lanjut menggunakan kartunya, kamu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, karena agar kamu tidak ketinggalan video-video terupdate yang Mama buat untuk kalian. Oke, Mama akan langsung aja menggunakan kartunya. Hai dear, ini adalah pesannya untuk dirimu tentang renungan atau yang perlu kalian renungkan. Spirit Guide sedang memprotekmu dari situasi dan kondisi yang tidak oke, terutama saat ini yang kamu lagi ngalami sakit atau ngedon, atau ada beberapa serangan energi magic tapi nggak kena. Secara energi kamu terprotek, tapi untuk mentalmu kamu sendiri yang harus menjaganya agar nggak ngedon ataupun sakit gitu, terutama batinmu yang diserang. Karena di sini yang Mama lihat, kebanyakan dari kalian saat ini lagi mengalami sakit atau depresi. Artinya memang secara fisik lo baik-baik aja, tapi dalammu lumayan, karena kamu sering nolongin orang, kamu sering menjadi tumpuan orang, tapi giliran lo nggak ada yang bisa jadi penumpumu gitu. Oke, Mama doa dulu spirit guide lagi. Jika video ini nyampe di kamu atau video ini nyampe di berandamu, artinya ada beberapa tarikan energi yang ketarik dan yang perlu kamu ketahui tentang renunganmu, dan yang perlu kamu renungkan. Yang pertama adalah pikiran-pikiran negatif, overthinking. Terkadang kamu, nggak semua sih, tapi kebanyakan sering banget overthinking, yang dimana lo sering membandingkan kehidupan dirimu dengan orang lain, padahal orang lain belum tentu seberuntung kamu. Kadang kamu mikir, coba aja gue bisa kayak si A, coba gue kayak si B gitu. Nah, di sini kamu minta untuk merenungkan ini, atau rubahlah pola pikirmu yang kadang secara nggak langsung ini narik kamu ke low vibrasi. Secara nggak langsung kamu membandingkan kehidupanmu dengan temanmu atau orang-orang yang pernah kamu lihat, atau di sosial media kamu ngeliat orang kayaknya hidupnya enak kali ya, happy banget. Itu kan di sosial media, belum tentu benar. Aslinya artis-artis yang kalian lihat itu tidak sesuai realita, karena kamu nggak tahu kehidupan dia yang sebenarnya. Kamu ngelihatnya di sosial media yang dipost yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagus, yang happy-happy. Aslinya kamu nggak tahu gitu. Jadi jangan pernah membandingkan kamu dengan kehidupan mereka. Yang kedua, yang tadi gift ini mau datang ke kamu, contoh berupa rezeki ataupun pertemanan baru atau circle baru yang lebih positif, itu tertunda. Karena apa? Karena kamu sering membandingkan kehidupanmu dengan orang lain gitu, padahal belum tentu orang lain itu bisa seberuntung kamu. Intinya syukuri itu, dan jangan lupa untuk bersyukur, karena terkadang kamu lupa cara bersyukur, atau terkadang kamu masih merasa kekurangan. Secara nggak langsung ini yang perlu kamu renungkan. Jangan pernah merasa kekurangan, jangan pernah kamu merasa bahwa oh ini tuh kayaknya buat aku tuh kurang gitu. Karena secara nggak langsung jika kamu memikirkan sesuatu hal, terutama tentang finansial, kalau kamu kekurangan, maka secara nggak langsung semesta mentransfer energi kekurangan itu sama kamu. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu penuh dengan keberlimpahan, terus kamu contoh nih, lo punya cicilan dan lo bayar cicilan itu kayaknya ngegrundel gitu, maka secara nggak langsung itu datangnya susah. Tapi kalau kamu bayar cicilan itu seolah-olah kamu
memberikan keberlimpahan kepada orang lain, artinya kamu berpikir positif. Oke, karena mungkin kenapa aku nyicil, karena ini adalah rezeki dari orang tersebut gitu. Intinya apa yang kamu dapat di semesta ini belum tentu punya kamu semua, tapi secara nggak langsung tiba-tiba duit lo nipis, tapi tiba-tiba lo pengen GoFood gitu. Itu sebenarnya bukan karena lo boros, tapi karena secara nggak langsung kamu nolongin orang itu, karena sebagian rezeki orang itu ada di kamu yang dititipin Tuhan, kayak gitu. Jadi mulai sekarang mulai renungkanlah, jangan pernah merasa kekurangan. Nah, dalam segi relationship, kenapa lo kurang beruntung gitu? Sebenarnya relationship itu adalah cerminan dari dirimu. Kalau kamu merasa kurang beruntung dalam relationship, kamu masih kayak mikirin gini, ini sebenarnya tanpa kamu sadarin ya, kamu membandingkan, oh dia aja nggak cantik, biasa aja, atau dia nggak ganteng, biasa aja, tapi dapat partner yang cantik, yang ganteng gitu secara nggak langsung, sedangkan gue lebih perfect daripada dia. Tapi kenapa sih gue kurang beruntung gitu? Nah, secara nggak langsung ini adalah pola yang salah. Kenapa? Karena kamu membandingkan kehidupanmu dengan dia gitu. Memang terkadang gini ya, sesuatu hal itu kayak nggak kamu sangka-sangka, atau nggak kamu secara nggak langsung tuh kamu nggak sengaja mikirin itu, tapi kan semesta nggak bisa kamu mau sengaja atau nggak. Semesta itu secara energi nggak bisa bercanda, pasti yang direspon itu. Jadi mulai sekarang berbijaksanalah dalam pemikiranmu. Atau kamu merasa insecure, kurang mencintai dan menyayangi dirimu, secara nggak langsung orang akan memandang kamu rendah dan kamu sering banget disakiti. Karena apa? Karena kamu insecure di situ secara nggak langsung. Semua itu adalah berkaitan tentang energi. Apapun itu, benda-benda yang kamu pakai setiap hari, walaupun itu benda mati, mereka memiliki energi. Apapun, semua itu berkaitan tentang energi. Jadi mulai sekarang renungkanlah itu. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang perfect, maka lakukan dengan totalitas, dengan penuh cinta dan kasih. Dengan barang-barangmu, contoh kayak meja, mama selalu berterima kasih, meja, thank you, kamu telah menemani kerjaku hari ini. Atau Oracle, thank you, kamu telah menemani kerja mama hari ini, kayak gitu. Coba deh kalian mulai dari hal-hal kecil dulu. Terima kasih sama HP-mu yang kok pakai setiap hari, laptopmu yang kok pakai kerja setiap hari. Pernah nggak kamu berterima kasih itu? Kalau kamu mencintai apapun yang ada di dirimu, badanmu, bajumu, kesehatanmu, barang-barang yang kamu pakai, pasti hidupmu berubah. Mama yakin, kamu coba dari sekarang setelah kamu lihat video mama, renungkan itu. Contoh nih, kenapa rezeki Roslat? Berarti di dalam rumahmu ada yang kurang, mohon maaf ya, secara kebersihan kurang, berantakan. Jadi gimana energi keberlimpahan mau masuk? Nih, tempat kamu tinggal itu menentukan kualitas hidupmu atau kedepannya. Contoh, jika lo males apa segala macam, artinya ada energi di situ yang nggak balance. Artinya ada banyak orang-orang, contoh nih ya, lu bangun pagi malas banget apa segala macam gitu, artinya di tempat kamu tinggal ini nggak balance energinya, entah itu dari segi penempatan tata ruang, atau tata letak, atau bahkan tempat tinggalmu itu nggak sesuai feng shui-nya gitu, atau bahkan di situ banyak banget orang-orang yang low vibrasi sehingga energi itu nyampur, atau bisa dibilang energi itu nular gitu. Jadi kalau bisa, mau tempat tinggal, kerja, usaha, itu kamu cari yang benar-benar steril, yang stabil. Atau bahkan kamu cari energi atau vibrasi yang di atasmu. Agar apa? Agar kamu bisa menyerap energi positif dari situ. Kamu diminta untuk menyembuhkan atau membereskan, terutama tentang batinmu. Kamu di luar kayak terlihat happy-happy aja, baik-baik aja, tapi hatimu sebenarnya hancur. Kenapa? Ya, karena kamu nggak bisa relax, kamu terlalu terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiranmu sendiri, tapi kamu nggak tahu kenapa gitu, rasanya sakit banget gitu. Dan kalau secara relationship kamu selalu ditipu, terutama secara finansial. Ya ini nggak semua sih, tapi yang mama lihat ada beberapa dari kalian. Lo udah mati-matian ngurusin dia, lo udah berusaha sekeras mungkin agar dia bahagia, tapi hingga kamu lupa, kamu gak ngurusin dirimu sendiri. Secara mental lo kena, secara finansial lo kena, secara kesehatan apalagi gitu. Jadi mulai sekarang renungkanlah, jangan menganggap sesuatu itu sulit untuk dilupakan.
Sebenarnya gini, sesuatu hal yang terjadi dalam kamu atau dalam hidupmu itu nggak perlu yang kayak lo ngelupain atau gimana, tapi berdamailah dengan keadaan itu gitu. Ambillah pelajarannya di situ. Kenangan itu memang nggak bisa kita lupain, tapi itu kita bisa berdamai dengan kenangan itu atau dengan situasi dan kondisi yang kurang enak itu gitu loh. Kuncinya apa? Keyakinan. Dan ubahlah itu dengan penuh cinta dan kasih, karena dengan kamu penuh dan cinta dan kasih, semua akan berjalan dengan sesuai dan bisa dibilang lebih rileks, lebih tenang gitu. Kunci dari kebahagiaan itu apa sih sebenarnya? Kalau mama pribadi, kunci dari kebahagiaan itu adalah ketenangan. Kita rileks, kita bersyukur, kita happy melakukannya. Mak, kunciku banyak uang. Ya oke, nggak apa-apa, lo mau banyak uang ya lo cari uang, itu istilahnya berusaha totalitas. Contoh nih ya, kalau kita doa aja juga nggak bisa tanpa action, semuanya harus balance. Ada doa, ada action, barulah kita mendapatkan itu. Apapun, contoh ya yang dibilang mie instan pun perlu dibuka, perlu direbus, perlu dituangkan bumbunya. Oke, rasanya kurang pedas, boleh kok tambahin cabai. Nah, sama halnya dengan kehidupan. Takdir itu memang ada, betul, yes. Tapi gimana caranya kamu memperbaiki takdirmu menjadi totalitas yang ingin benar-benar semaksimal mungkin lah. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kamu hidup. Dengan seperti itu kamu akan menjalani kehidupan ini dengan gak sia-sia hari-hari ini gitu. Kamu pernah gak sih merasa hari ini tuh kayak boring banget gitu? Itu artinya apa? Kamu diminta untuk mulai belajar, mulai berlatih tentang apa? Ketekunan, kesabaran, keyakinan. Tujuannya adalah mendekatkan dirimu kepada yang kuasa atau yang Maha Esa, Manunggaling Satu. Ada beberapa hal nih. Kesabaranmu saat ini lagi diuji. Sebenarnya kenapa kesabaranmu diuji dengan sesuatu hal yang menyakitkan? Ini ada tujuannya untuk apa? Untuk kedepannya kamu, kalau kamu nanti menjadi seorang pemimpin atau kamu menjadi seseorang yang bisa dibilang bakal dikenal banyak orang, bakal bisa dunia gitu ya, kalau kamu sabar gitu. Tapi memang ya berproses, nggak cuma setahun 2 tahun tiba-tiba boom, pasti berproses gitu. Orang mau sukses semuanya berproses. Kalau ada orang tiba-tiba sukses berapa tahun, artinya itu adalah hokimu gitu, rezeki dari Tuhan gitu. Dan jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Jadilah dirimu yang sebenarnya, mulai cari tahu dan mulai renungkan pola-pola apa sih yang harus kamu bereskan dan pola-pola apa yang salah selama ini yang ada di dalam kehidupanmu. Mulai dari hal-hal kecil aja deh. Mencintai diri sendiri, merawat diri, berterima kasih sama diri sendiri, atau berterima kasih sama barang-barang apa yang kamu miliki atau yang kamu gunakan. Sebenarnya gini, kalau kamu ingin bertransformasi menjadi dirimu yang apik, yang luas, yang benar-benar dirimu, itu kuncinya cuma satu, apa? Ketekunan. Kalau kamu nggak tekun ya gimana lo bisa memperbaiki diri? Pasti mager, besok aja deh, besok. Akhirnya lo tunda-tunda dan akhirnya nggak jadi. Jadi mulailah ubah pola lamamu dan gantikan dengan pola baru. Menurutmu apa sih hal-hal yang perlu kamu benahi dalam hidupmu? Entah itu tutur kata, entah itu pemikiran, entah itu dari apapun itu. Jadi kalau menurutmu kurang oke, ya udah, relaksasikan agar kamu mendapatkan jawaban itu gitu. Contoh nih, kalau lo sekarang hidupnya lagi nggak punya duit, contoh nih hari ini, atau bahkan lo buat makan pun susah gitu, artinya apa? Berarti lo masih, mohon maaf ya, mama lihat lo masih low vibrasi. Artinya apa? Kamu masih suka bergosip, kamu masih suka ngobrol atau nonton sesuatu hal yang nggak penting gitu loh. Atau bahkan di lingkungan sekitarmu itu toksik gitu, kerjaannya cuma ngerumpi, ngobrol, ngebahas sesuatu hal yang nggak penting gitu, nggak ada kemajuan yang mau dibahas gitu loh, intinya ngomongin orang aja. Atau bahkan kamu marah, sedih, depresi, itu menyebabkan low vibrasi dan akhirnya buat rezekimu seret. Kenapa? Karena secara energi kamu low, you not happy. Artinya apa? Kamu butuh happy itu. Secara nggak langsung kamu akan high vibrasi dan kreativitas di dalam otakmu itu akan bekerja. Memang kenyataan itu pahit, tapi itu lebih baik daripada kamu harus mengalami pengulangan yang sama. Mulai sekarang renungkan, apakah
ini terjadi dalam hidupmu. Jika memang iya, yuk bangun, bangkit, perbarui dirimu. Ini udah 2025 loh. Energimu jangan nyampe energi-energi di tahun-tahun kemarin, tapi sambut energi ini di 2025 dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh kedamaian. Dan yang pasti kamu ingin kaya, usaha. Ingin stabil secara karir, finansial, hubungan. Kalau kamu sendiri nggak action, kamu nggak menginginkan itu nggak akan bisa. Kuncinya adalah semua itu ada di tanganmu, tergantung lu mau gimana ke depannya dengan kehidupanmu. Kalau lu mau gini-gini aja ya udah, bye. Tapi kalau lu mau maju, mau berkembang, ayo maju. Tangan mama di sini, ayo kita bareng-bareng. Mama bantu, mama yakin kalian bisa. Dan yang pasti, walaupun kamu udah spiritual, bukan berarti kamu nggak ada masalah. Masalah itu tetap ada, namanya juga kita manusia. Kalau nggak gitu kita nggak bisa berkembang gitu loh. Sisi dark, sisi gelap itu sebenarnya membantu kita untuk mencari pengalaman. Nah, untuk majunya itu kamu menggunakan cahayamu. Dengan cahaya itu adalah tuntunan atau petunjuk itu sendiri. Lagi-lagi tentang rasa sakit, kecewa, dikhianati. Mau sampai kapan kau begini? Gak akan berkembang. Jadilah dirimu dan temukan circle-circle baru atau orang-orang yang positif vibes. Jangan pernah mau kamu dibohongi atau dimanipulatifin orang. Portal keberuntunganmu udah kebuka. Tergantung kamu mau action atau enggak untuk ketemu orang-orang baru ini. Kuncinya ada di tanganmu sendiri. Terserah kau mau gimana. Intinya mama udah memberikan ini. Kuncinya adalah di tanganmu sendiri. Semuanya. Kamu mau maju, ayo lakuin action sekarang. Kalau kamu mau gini-gini terus, ya udah mau sampai kapan? Emang nggak capek loh, gitu. Kuncinya ada di tanganmu sendiri. Kamu yang mengambil peranan ini, kamu yang mendapatkan atau kamu yang melakukan ini dengan dirimu sendiri. Kuncinya kamu sendiri. Oke? Ini aja yang bisa mama sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan mama mohon maaf jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangannya. Dan jika kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang dirimu, kalian bisa melakukan sesi personal reading dengan mama dengan cara menghubungi nomor di bawah ya. Dan salam damai, namaste, bye bye.